akan membuat kita ofensif ya, berbuat salah. Always comparing other, always talking about other, always discussing about others' feelings means you are always thinking that I am better than this person. Selalu berbicara tentang orang lain, selalu menilai tentang orang lain. Apa itu berarti bahwa kita selalu berpikir bahwa kita ini lebih baik dari orang lain. Even most advanced persons like Ramchandra Puri, like committing offense and respect of his guru, he developed this context. One is such other side. Jadi orang yang sudah begitu maju ya, hanya dengan melakukan kesalahan kepada guru Qurannya, dia mengembangkan sifat seperti ini, sifat dari kesalahan ini, selalu berpikir apa yang orang lain lakukan itu apa karena kesalahan yang dilakukan pada guru. Kiche व्यवहार के बाकी से खाए यही अनुसंधान ते हम करे सदाए. 76. It is Ramchandra Puri's business to inquire about how others are eating and conducting their daily affairs. Ini adalah bisnis daripada Ramchandra Puri untuk selalu bertanya, menanyakan tentang bagaimana orang lain makan, pesat, dan bagaimana orang lain menjalankan, melakukan urusannya sehari-hari. Jadi ini bisnis daripada Ramchandra. Yeah. This is now Ramchandra Puri's business. He's going everywhere now. Like Ramchandra Puri, what was his duty? Just only inquiring what others are doing, how they are managing. Only about others. And now everyone of us, we are involved in the others, what they are doing, how they are maintaining. Jadi inilah bisnis daripada Ramchandra Puri sekarang. Selalu dia berpikir atau bertanya tentang bagaimana orang lain makan dan bagaimana orang memelihara hidupnya sehari-hari, menjalankan kehidupannya sehari-hari. Jadi sifat inilah yang berkembang. To whom you are judging actually is better than you, because you are comparing yourself. Jadi kepada siapa kita memberikan penilaian, ya, kita selalu berpikir bahwa kita ini lebih baik dari dia. Why? Kenapa? Maybe he is a bad person, but now you are thinking I am a good person. You are developing pride. Mungkin kita adalah orang yang buruk ya, tetapi dengan berpikir seperti ini, menilai orang lain, kita selalu merasa saya ini lebih baik. And one day you will be like him. One day you will be like him. Ya. Dan suatu saat kita akan menjadi orang seperti itu. Ya, itu sastra next words you can say. Karena the instruction of sastra is two things. Karena itulah sastra mengatakan ada instruksi daripada sastra ada dua hal ya. Sastre जे दुई धर्म करिया छे वर्जन सही कर्म निरंतर यहार कारण. The two kind of activity rejected in the revealed scripture constitute his daily affairs. In daily affairs, you should keep up two things. Jadi dua hal atau dua jenis aktivitas ini ditolak oleh seluruh kitab suci ya, oleh kitab suci. Ini terdiri dari yang meliputi urusan hidup sehari-hari. Jadi dua jenis aktivitas ini ditolak. In your daily life or in daily affair, be cautious. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita berurusan sehari-hari, kita harus selalu waspada. Purwan to share. This is Krishna's instruction to Uddhava. Ini adalah instruksi daripada Sri Krishna kepada Uddhava. Jadi kita harus selalu berhati-hati. Prasohava karmani na prasansena nargarhe visvam ekatmanam pasyam prakrute puruse najaha. The Supreme Personality of Godhead said, one should neither praise nor criticize the condition, nature, and activities of other persons. Ini adalah instruksi Krishna pada Uddhava ya. Seseorang
Kepribadian Tuhan Yang Maha Esa bersabda, seseorang hendaknya tidak memuji atau mengkritik sifat-sifat yang kondisi dan aktivitas daripada orang lain. Sebaliknya, orang hendaknya melihat dunia ini semata-mata sebagai kombinasi daripada alam material dan roh yang menikmati alam material tersebut. Dan semuanya didasarkan atas satu kebenaran mutlak. Inilah kata-kata daripada Yesus. So, one should not praise nor criticize. Jadi seseorang hendaknya jangan memuji, jangan juga mengkritik. Para karmani and para soha. Jadi Others nature and others activity. Jadi sifat-sifat orang lain dan juga aktivitas orang lain. Hendaknya seseorang jangan terlalu memuji dan juga jangan mengkritik. Others activity and others nature. You should not criticize or you should not praise. Jadi aktivitas daripada orang lain dan sifat-sifat daripada orang lain hendaknya kita jangan memuji dan jangan juga mengkritik. Why we should not praise? Kenapa kita hendaknya tidak Criticize, that memuji? is clear. Jadi kalau jangan mengkritik kita sudah mengerti ya. Tetapi kenapa kita juga tidak dianjurkan untuk memuji? Because when you praise others, actually you are praising him to get appreciation for that person. There are many ways. Why we are praising others? You are very good, you are very good. That will praise us. Jadi ketika kita memuji orang lain ya, ini bagus sekali, bagus. Terus itu akan menyebabkan orang lain akan memuji balik kepada kita. Yeah. Jadi sebenarnya kita juga mengharapkan ya. Only why you are praising that person, why not you praising him? Ya. Hanya kita juga memuji orang tertentu ya. Kenapa juga kita tidak memuji orang lain? Yeah. It is like your mind likes someone, you are praising him. If your mind don't like him, then you are not praising. Itu artinya kalau pikiran Anda menyukai seseorang, Anda memuji orang itu. Sedangkan kalau tidak menyukai yang lain, Anda tidak memuji. Today you are praising, next day you will praise. Jadi hari ini juga kita memuji, besok kita menyalahkan. Because this is no mode of material nature. This is coming with thoughts, goodness, passion, ignorance, acting to mode of goodness, passion, and ignorance of one's nature and activities. Jadi karena ini adalah sifat alam ya. Jadi sesuai dengan pengaruh daripada sifat alam tersebut, apa itu goodness, kebaikan, nafsu atau kebodohan, sesuai dengan sifat alam ini seseorang memiliki sifat-sifat tertentu atau melakukan aktivitas-aktivitas. This is material things. Ini adalah hal-hal yang bersifat material. So, but Shastra said, at least among these two things, others activities and others character, nature, at least you should not always criticize others. Don't develop envy, and don't criticize. If you cannot praise, okay, remain silent. Next verse, Krishna said to Uddhava, पर स्वभाव कर्मणि ज प्रशंसति निन्दति स्वाशुभस्यते स्वार्थान् असत्यभिनिवेशता. Whoever indulges in praising or criticizing the quality and behavior of others will quickly become deviated from his own interest, own best interest by entanglement in illusory dualities. Yes, even if don't. If you praise and how can you say, you criticize, you fall down. Right? Because when you are praising others, you are also criticizing others. This Brahman Prabhu is very good, but it's a side note. When you praise someone, immediately you compare others. Only you cannot praise someone. You will praise someone and blame someone. It's nature. Jadi siapapun yang menyibukkan diri di dalam memuji dan juga mengkritik kualitas dan juga tingkah laku orang lain,
segera dia akan menjadi menyimpang dari kepentingannya yang terbaik dengan mengikatkan diri kepada energi dualitas yang menghayalkan. Contohnya seperti tadi, kalau saya memuji Prabu Premadana, terus saya berpikir kalau Prabu Sesa tidak begitu ya, Prema lebih bagus. Jadi segera kita suka dan tidak suka secara otomatis. Ya. Jadi kalau kita mengembangkan suka dan tidak suka seperti ini, kita akan selalu berada di level material. Can you show me anyone who is praising someone per day? 10 years, not year, is praising to that person. Jadi dapatkah ada yang bisa menunjukkan, bisa memuji atau mengglorify orang lain selamanya? Ya? Nah, minimal Just 1 year, 2 years, making big friendship, talking, chatting, this one, that, then after fighting. jadi And fighting my whole life, gossiping about this person. Oh, he was like that, I know very well, he's my friend. This is the nature. Therefore, Shastra said, no. If you are in a elevated stage, don't be so close to someone. Yeah. Don't press someone, don't also develop enmity to someone. You do your duty. You just do your duty, focus on your duty. Jadi pernahkah kita melihat orang memuji orang lain selamanya? Itu salah satu. Biasanya kita sangat senang memuji orang setahun 2 tahun gitu ya. Setelah lewat 2 tahun terus kemudian kita ada tidak tercokan bertengkarnya seumur hidup lagi. Itu contoh ya. Sulit sekali untuk kita bisa bertahan untuk memuji seseorang karena sesuatu itu selalu berubah. Although Shastra said these things, actually Shastra said, you can praise others, but you cannot blame others. Ya. Jadi meskipun sastra mengatakan seperti ini tidak dianjurkan untuk memuji ataupun mengkritik orang lain ya. Tetapi juga dikatakan paling tidak kamu jangan mengkritik orang lain. When we are in material consciousness and someone in material consciousness, Jadi we cannot say what is good, what is bad. orang yang berada di dalam kesadaran material, dia tidak bisa mengatakan apa itu yang bagus dan apa itu yang jelek. They will say he's good, next they will say no, he's a bad person. Jadi hari ini kita mengatakan oh dia bagus, dan kemudian besoknya kita mengatakan oh dia adalah orang yang jahat. Saya sudah tahu lama itu betul. Whole life like good man. This bargaining. Whole life you're bargaining. This is good, this is bad, this is good. Jadi sepanjang hidup kita selalu mengkalkulasi dan kayak negosiasi gitu ya. Jadi oh ini bagus, ini jelek, ya itu kesadaran material. Therefore, Shastra said, don't in this mental world, don't think something is good. Jadi karena itulah sastra mengatakan di dunia material ini jangan mengatakan bahwa sesuatu itu bagus. Because everything is under laws of nature, material laws of nature. Nothing you can say this is good. Karena segala sesuatu berada di bawah pengaruh daripada sifat-sifat alam material. Jadi karena itu tidak ada sesuatu yang bagus. Why? Why will it be bad? This is good, this is good. Kenapa demikian? Karena kalau kita memuji sesuatu, kemudian kita mengembangkan ikatan. Jadi kita menjadi terikat. Sesa, which apa is good? Tapi sesa, tapi apa yang bagus? When you're saying which is good, immediately you reject other things. Yeah. Other mobile, Samsung, but you reject others. Only one iPhone. When you are saying something good, we are rejecting others. Yeah. So bad feeling is there. Before accepting good. Ya. Jadi kalau kita tanya misalnya Prabu Sesa ya, Prabu Sesa apa yang bagus? Ya. Dia mengatakan iPhone ya. Begitu Prabu Sesa mengatakan iPhone, dia menyukai iPhone. Maka dia sudah mengembangkan perasaan tidak suka kepada merek yang lain ya.
apakah itu Samsung, Oppo dan lain sebagainya. Jadi suka dan tidak suka itu berkembang. There will be percent. Nothing is good. Karena itulah Srila Prabhupada mengatakan tidak ada sesuatu yang bagus di sini. Wet stool, dry stool. Wet stool is good. Romantic example. Ya, Paramount, saya Prabhupada memberikan contoh ya, tai kering dan tai basah. Yang mana lebih baik? If you can say this tool is good, this tool is good, that tool is not good. Or this is good, this is not good. Ada yang bisa mengatakan ya, yang mana lebih baik antara tai kering dan basah. Anything materially, Jadi dua-duanya any topics or anything is connected with material means it is bad. You can say this is good, this is bad. Jadi segala sesuatu topik tentang alamat kreatif sebenarnya semua bad ya. Jadi tidak ada yang baik atau yang buruk. Karena itu seperti tai kering dan tai basah. You ask to some small child, what is good, what is bad? Oh, your father is good or mother is good? Immediately, mother is good. The small child are also discriminating. This is good, this is bad. This is good, this is bad. Jadi anak kecil juga punya feeling ya, ini baik, ini buruk. Kalau kita tanya mereka, siapa yang lebih baik, bapak atau ibu? Segera dia bilang ibu lebih baik. All we have this discrimination power. Jadi semua makhluk hidup, semua orang yang memiliki kekuatan untuk diskriminasi atau membedakan seperti itu. When we are saying that, immediately hatred nature is coming. That is danger. Ketika kita mengatakan jelek, maka dengan segera hatred atau ketidaksukaan itu muncul ya. Ini adalah bahaya. In Sanskrit, it is called dvesa. Dalam bahasa Sanskerta ini disebut sebagai dvesa. And we are in this material world, patputi. Jadi kita berada di dunia material ini adalah karena dua hal, raga dan dvesa. Attachment and hatred. Jadi raga itu adalah attachment dan dvesa ini hatred yang kebencian. Above this thing is bhakti. Jadi di atas dua hal inilah baru ada bakti ya. Di atas raga dan dvesa baru ada bakti. Only Krishna. Jadi hanya Krishna. And related with Krishna, related with Krishna. Kita melihat semua orang terhubung dengan Krishna. Yeah, therefore, Krishna Bhakti is different topic. This topic is not belong to this material world. Karena itulah Krishna Bhakti adalah topik yang berbeda ya. Krishna Bhakti ini bukan topik daripada So, Paramananda Guru said, this nature of Ramchandra Puri, this nature of everyone used to always, criticize others and say this is good, this is bad, this is good, this is bad. This is going on everywhere. Jadi Paramananda Puri kemudian mengatakan ini adalah sifat daripada Ramachandra Puri untuk mencari-cari kesalahan orang lain, untuk menilai orang lain. Jadi sebenarnya ini juga sifat hampir semua orang ya, di mana-mana orang suka mengkritik ataupun mencari hal-hal yang buruk dari orang lain. Karena itu jangan terlalu diperhatikan. Armadnya purva vidhi prasansa chadiya, paravidhi ninda kare balista janiya. Of the two rules, Ramchandra Puri obeyed the first by abandoning praise, but although he knows that the second is more prominent, he neglects it by criticizing others. Dari kedua aturan tersebut, Ramachandra Puri mengikuti aturan yang pertama dengan mengabaikan untuk memuji ya, mengabaikan untuk memuji atau melepaskan tendensi untuk memuji, tetapi meskipun dia tahu bahwa yang kedua adalah lebih prominent atau lebih penting, dia mengabaikan hal itu dengan cara mengkritik orang lain. Jadi dua hal tadi kita tidak dianjurkan untuk memuji ataupun mengkritik. Yang pertama diikuti oleh Ramachandra Puri tidak memuji, tetapi yang lebih penting jangan mengkritik ini, dia malah melakukannya, mengkritik orang lain. Furthermore, related. Of the two rules, criticizing and praising, Ramchandra Puri obeyed the first, criticizing, by abandoning the praise. He is not following
second one. Although he knows the second is more prominent, he neglected it by criticizing others. Jadi dari kedua aturan itu Rama Chandrakuri itu yang pertama yang tidak setuju dan tetapi dia melakukan mengkritik orang lain dan sebenarnya yang kedua ini adalah yang lebih penting, yaitu untuk tidak mengkritik orang lain ini lebih penting, tetapi dia malah melakukan dengan mengkritik orang lain. Yeah, and also in Prabhupada mentioned this purport Ramchandra Puri, end of the purport. Ramchandra Puri, however, acted in just the opposite way, for he neglected the Paravidhi, but strictly observed the Purvavidhi. Since the avoiding following the principle of not criticizing Ramchandra Puri, broke both the rule. Rama Chandrakuri, namun Rama Chandrakuri bertindak dengan cara yang sebaliknya ya. Karena dia mengabaikan para widi, tetapi dengan begitu strict mengikuti purwa widi. Karena dia menghindar mengikuti prinsip-prinsip tersebut untuk tidak mengkritik orang lain, Rama Chandrakuri telah melanggar kedua prinsip tersebut. Non-indayat. Don't criticize. Jadi jangan kritik orang lain. Jangan mengkritik. You have to give up this part. Jadi kita harus meninggalkan jalan ini. If you are unable to praise someone, at least you give up this one. Ya. Jadi kita tidak bisa memuji orang lain, ya. Tetapi paling tidak kita harus meninggalkan kecenderungan untuk mengkritik ini. Yeah, one another position is there. This is Madhyamadika's position. At least Madhyamadika's position. So we can become a devotee, at least if you situated on the platform Madhyama. Jadi ketika kita jadi diharapkan kita paling tidak mencapai posisi atau tingkatan madhyama. Madhyama means upeksha. Madhyama artinya upeksa. Kita melihat ya. Upeksha. If someone is very envious, somebody find nature, upeksha is very beautiful. Ya. Don't associate with him, don't say anything. Ya, ketika seseorang menjadi hati atau mengembangkan sifat buruk pada orang lain, kita akan berpikir untuk tidak bergaul dengan mereka. Itulah posisi madhyama ya. He may be your God brother, he may be someone's disciple, he may be devotee, but it's not our job. According to his version, according to his Sukriti, he is I don't want to live for this. We remains that is good. That is good. Ya. Jadi mungkin dia saudara kita, saudara seluruh kita atau dekat kita, tetapi kita tidak terlalu memikirkan apa yang mereka lakukan. Jadi kita tidak mengembangkan kedekatan seperti itu. Inilah yang disebut dengan upeksa. Our spiritual progress depend on this topic. Very important topic. Our spiritual progress Kemajuan on this topic. Kemajuan spiritual kita berasal dari topik ini. Topik ini sangat penting untuk kemajuan spiritual. If you don't know any philosophy, simply you know this philosophy. Jadi kalau kita tidak tahu filosofi, paling tidak kalau kita mengetahui filosofi ini, My job is to understand Hare Krishna. What others are doing, I don't want to. I don't know whether this is good or bad. They will not come immediately. This is the nature of Hare Krishna Mahamantra, offenseless man. jadi ketika kita mengucapkan nama suci dan kita tidak ingin ikut campur ataupun tidak ingin terlalu mempedulikan apa yang orang lain kerjakan. Kalau prinsip ini aja dilakukan, maka seseorang bisa membuat kemajuan dalam kehidupan spiritual. Karena dengan begini dia mengucapkan nama suci tanpa berbuat kesalahan. When you know something good, this is good quality. That means you know it's bad quality. Kalau kita mengetahui sesuatu yang bagus ya, oh Prabu ini bagus ya, berarti kita juga tahu yang lainnya ada sekian. How you know good? That means you know bad. Bagaimana Anda tahu bagus? Artinya Anda juga tahu yang jelek. Yeah. You know good, you know bad. You may apply what is good, what is bad in your case. Don't apply this thing
Shastra said this is bad, don't do this thing, this is sinful activity. It is for us. It is not for others. Ya. Anda tahu apa yang bagus atau apa yang jelek. Aplikasikan itu untuk diri Anda ya. Jadi jangan kita mengurusi orang lain. Jadi Anda melihat orang lain bagus atau jelek, terus kemudian kalau bagus kita puji, kalau jelek kita kritik, itu tidak bagus bagi kita. And we know more bad than good. We know more bad things than good things. We know more bad things than good things. We have more information about bad things than good things. Kita tahu lebih banyak tentang hal-hal yang buruk ya daripada tentang sesuatu yang baik. Therefore, our position is not safe. Karena itulah posisi kita sebenarnya tidak aman ya. Yeah. Like the child don't know, small child, they don't know what is good, what is bad. You know, like this big here. Ya. They don't know this is offense. Ya, seperti anak kecil ya, dia tidak banyak tahu tentang apa itu yang bagus, apa yang jelek ya. Dia begitu simpel kan, seperti anak kecil tidur misalnya. Dia tidak tahu apakah ini offense atau apa. They'll come, father playing relationship, and we stand there and we play. He looks play and he will eat in front of daddy. Yeah. Because he don't know. This is offense. Datang ayahnya datang tidur dia tidak terlalu peduli ya, dia main-main saja, kemudian dia besar di depan acar gitu, dia tidak mengerti apakah itu offense atau apa, dia tidak terlalu mengemaskan. But we know this is our duty, and at time we see that we have to pay ourselves. But we see you not pay ourselves. Kita tahu one is there. Okay, let's go. How many times I will pay ourselves? Let's go. Kita tahu ketika kita melihat acar, kita harus mempersembahkan sebuah sujud ya. Tapi kalau anak kecil dia tidak tahu ya, dia tidak tahu ada siapa, kita main aja. Jadi anak kecil itu tidak tahu banyak tentang apa yang bagus, apa yang tidak. Therefore, why we are hearing? Karena itu simple thing. Why we are hearing? Why we are studying? Kenapa kita mendengarkan? Kenapa kita belajar? We know many bad things. Now we want to hear, or we want to know many good things. Iya. Jadi kenapa kita mendengarkan ya? Kenapa kita belajar? Ya? Kita begitu banyak tahu tentang itu ya. Sekarang kita ingin belajar tentang sesuatu yang baik. Yeah. Therefore, in CC they say, this is good, this is bad, everything is monodharma. Everything is speculation. This is good, this is bad. Today you are saying this is good, next time is bad. Then someone bad, no, this is good now. You liking, disliking. This good, bad depend on your mind's liking and disliking. This is the disease of this material. Karena itu catatan cerita berita ini mengatakan bahwa ini baik, ini jelek, ini adalah manodharma. Spekulasi pikiran. Hari ini kita katakan bagus, besok kita katakan jelek. Hari ini kita katakan jelek, oh iya, besok kita katakan sekarang dia baik. Jadi ini adalah penyakit pikiran. But our training, praise or stop blame on them. Tetapi training kita adalah kita memuji orang lain, menghormati orang lain dan stop atau berhenti untuk menyalahkan orang lain. Because everyone is a warrior. Everyone is participants of Krishna. They have some good quality. Jadi karena setiap orang adalah bagian-bagian dari Krishna, setiap orang adalah penyembah Krishna. Jadi setiap orang memiliki kualitas yang baik. No one is bad. Jadi tidak ada orang yang buruk ya, atau yang jelek di pandangan spiritual. Who is bad? Jadi siapa yang jelek? Can you see who is bad? Jadi dapatkah kita mengatakan siapa nih yang jelek atau yang buruk? What is bad? Apa itu yang jelek? Actually, no one is bad. Sesungguhnya tidak ada orang yang buruk, ya. Tidak ada orang yang jelek. Everything Krishna's creation. Jadi segala sesuatu adalah ciptaan Krishna atau berasal dari Krishna. What is bad for us, that is good for others. Jadi apa yang jelek bagi kita, baik bagi orang lain atau makhluk yang lain. Snake is bad for us. Ya,
Ular mungkin jelek bagi kita ya, bagi manusia ya. Very snake very bad. Kita berpikir, oh snake itu, ular itu sangat jelek. But snake helps. No, snake helps always make balance for this creation. He's doing a good job because snakes are there. At least people are not going to forest to cut the trees. No, snakes are there. Then they're little cautious. Yeah, then sometimes government brings poisonous snakes and allow and declare in big forest. Snakes are there. Don't go there. And snakes also eats frogs, other insects. For us it's bad, but for the creation it's good. Jadi bagi kita mungkin ular itu jelek ya, tetapi bagi kita ini ular ini sangat penting untuk jaga keseimbangan. Seperti halnya pemerintah kadang-kadang menaruh ular berbisa di hutan ya, agar orang-orang tidak memotong kayu, kemudian pemerintah menempel pengumuman jangan masuk ke dalam hutan karena di sana banyak ular berbisa. Jadi orang takut datang di situ. Begitu juga kadang-kadang ular makan kodok, makan tikus untuk keseimbangan daripada alam semesta. Jadi bagi alam semesta ular itu bagus ya, diperlukan. Bagi kita mungkin takut itu. Kita cukup jauh gitu ya. Snakes are there, therefore mouse are not creating problem for us. Yeah, otherwise they will eat everything. Jadi ular itu bisa bagus karena dia makan tikus ya. Jadi tikusnya tidak menjadi terlalu banyak yang bisa mengganggu kita juga. Yeah, therefore we are not blaspheming anyone. This is Krishna's creation. Karena some mystic, how can I say? Some secret is there. Why Krishna created this animal? Why Krishna created this? But Krishna knows. Yeah. Jadi seluruh ciptaan ini berasal dari Krishna ya. Jadi apa rahasia kenapa beliau menciptakan begitu banyak jenis itu ya beliau yang tahu ya. Tetapi yang kita lihat itu adalah untuk menjaga keseimbangan alam ya. Yang masih beberapa ini kita bisa lihat ya seperti tadi tikus kalau itu dimakan oleh ular itu mengurangi hama dan sebagainya. Jadi segala sesuatu itu ada tujuannya. Jadi small story, like analogi. Jadi ada cerita kecil juga ya, ini analogi yang lainnya. Once a saintly person was traveling. Jadi satu saat ya seorang sadhu pergi untuk traveling ya. He was a religious person. Dia adalah orang yang suci ya, orang agamawan. So first when he was traveling, he saw watermelon trees. Watermelon ya. Di suatu tempat beliau menemukan pohon semangka ya. Someone planted watermelon. Ya, tanaman semangka. Then he saw small creeper, such big watermelon. Ya. Jadi beliau terkagum ya, pohonnya kecil ya, tumbuhan lata kecil ya, tetapi buahnya begitu besar sekali. Then went forward. Kemudian beliau berjalan lagi. Outside of Krishna's creation, a small creeper, ya, beliau terkagum ya, bagaimana tumbuhan melata seperti ini yang kecil ini bisa menghasilkan buah yang begitu besar ya. Ini ciptaan macam apa ya? And he went and then there is summer, summer there is always watermelon. Jadi di musim panas itu selalu ada orang nanam semangka ya. Then he went little forward and found a big banyan tree. Ya. Dan kemudian dia berjalan lagi lebih jauh. Kemudian beliau menemukan pohon beringin yang besar. And sitting under banyan tree, dan duduk di bawah banyan tree itu, and just before sitting, he find out some ripe and banyan fruit is there. Ya. Jadi sebelum terduduk, beliau menemukan ada buah daripada pohon beringin itu yang sudah matang ya. Dan start to learn.
Dan dia mulai ketawa ya. Krishna is so foolish. Krishna begitu konyol ya. Nah, Krishna is very foolish person. Jadi Krishna konyol sekali, orang yang tolol sekali. Such a big tree but fruit is very small. Apa pohonnya begitu besar sekali, tapi buahnya kenapa kecil sekali? But I saw people. Small tree but a big fruit. Tapi sebelumnya malah saya lihat dengan pohon melata seperti itu, malah buahnya besar sekali. Dia merasa aneh ya. Aneh dengan kita Krishna. Who is saying Krishna is God? He's a fool. Siapa mengatakan Krishna itu Tuhan? Krishna itu tolol ya. At that day, another fruit fell down on his head. Jadi pada saat itu kemudian pohon ada buah beringin itu yang jatuh di kepalanya. No. Krishna actually is God. Why? In jackfruit. Yeah. In jackfruit, if a banyan tree's fruit will be like jackfruit, then what will happen? It will fall down our head, then we will die. So Krishna is good. Krishna knows everything. Terus ketika buah beringin itu jatuh di kepalanya, terus dia berpikir oh tidak. Krishna itu Tuhan. Krishna itu Tuhan. Kalau misalnya buah pohon beringin ini sebesar buah nangka, kemudian jatuh di kepala saya, apa yang terjadi? Saya bisa mati. Oh bisa Tuhan. So only some practical challenges can people can understand how Krishna is God. Jadi sampai sesuatu yang praktis, yang nyata dialami oleh seseorang tidak bisa mengenali bahwa Krishna itu adalah Tuhan. Jadi sangat sulit sekali untuk realize Krishna, untuk mengerti Krishna ya. We are boring ya, how can you say? We want water, we are boring water, yeah, bore well, yes. Then how much it? 40, 60. 60, yeah. 200. Even in India, 500, 1,000. Yeah. But still you cannot find sweet water. But use coconut. Coconut is on the sky, within the tree. Yeah. But just for the coconut, you can drink sweet water. This is Krishna. Yeah. This is Krishna. 1,000 people. You are drinking just for sweet water, still not sweet water. Yeah. But within the coconut tree, nearby the ocean, salty water. This is Krishna. Ya. Jadi kalau kita ngebor ya, sulit sekali untuk menemukan air yang bagus, ya yang manis. Ya, kadang air bagus itu sulit ya, apalagi manis. Apa bisa 100 meter, bahkan di India bisa 1.000 meter orang ngebor ya, sulit sekali mendapatkan air yang bagus. Tetapi kita lihat bagaimana di pantai yang dekat laut seperti itu, tanahnya pasti berasa garam asin. Bagaimana pohon kelapa itu bisa menghasilkan buah dengan airnya yang manis. Jadi itulah kehebatan daripada Krishna. Itu teknik, sudah guna teknik. Kalau kita memasak atau menyiapkan chutney, tomato, and sugar is required. Jadi diperlukan tomat dan gula ya. Little sour, little sweet. Jadi perlu sedikit asam, sedikit manis. And then Krishna greater mango sweet. Little sour, ya little sweet. Kita buat seperti itu ya, dengan ambil tomat, tambah gula. Tapi Krishna menciptakannya dalam satu buah ya, buah mangga, ada sedikit rasa asam dan juga rasa manis. Same water, jadi air yang sama. Same earth, same air, bisa how many varieties? Ya. Jadi tanah yang sama, air yang sama, udara yang sama. Anda bisa melihat begitu banyak ada berbagai jenis tanah. So we are discussing on that. Nothing is bad. Jadi kita mendiskusikan satu hal, yaitu bahwa tidak ada sesuatu yang everything is good and auspicious. Jadi segala sesuatu adalah baik dan juga
muncul yang memberikan. Because this is Krishna's case. Krishna, Karena ini adalah ciptaan daripada Sri Krishna. but if you don't have realization, at least don't blame anyone, don't criticize anyone. Tetapi kalau Anda tidak memiliki kesamaan itu bahwa segala sesuatu adalah baik, paling tidak jangan mengkritik orang, jangan menyalahkan orang lain. But if you want to realize this thing, everything is good and auspicious, then you have to cultivate morality, always praise others, always see good in others. Everything, in every person, see what is good. What is his nature, how he is good, he is a human. At least he is a human, you have some capacity. Otherwise, how you finally become animal? Kalau Anda ingin menginsafi bahwa segala sesuatu itu adalah baik, ya, adalah bermanfaat, ya, maka Anda harus mengikuti prinsip para Widya. Para Widya, di mana Anda diajarkan untuk selalu melihat yang baik-baik pada orang lain, ya, kepada segala sesuatu. Sehingga dengan demikian lama-lama Anda akan menyadari bahwa segala sesuatu adalah baik. The essence of our discussion is that we should not allow our intelligence to see others that correctly. What they are doing, what is their nature. We should not waste our time to judge someone. It's unnecessary. Jadi maksud daripada diskusi kita semua ini adalah bagaimana kita hendaknya jangan mengizinkan pikiran kita, ya. Jangan membiarkan pikiran kita untuk melihat yang buruk ataupun menilai orang lain, menghakimi orang lain. Ya. Ini adalah aktivitas yang tidak ada gunanya. Yeah, better engaging family. Jadi If lebih you don't baik have any job, kalau kita tidak punya kerjaan, lebih baik kita menyibukkan diri dengan bertani. yeah, offer to Krishna in your life will become success. Kemudian hasilnya kita persembahkan pada Krishna, maka hidup kita akan menjadi sukses. Ya. Yeah, otherwise in name of bhajan only, name of preaching, will only criticize, seeing others spoil the whole life. Kalau He's doing this, he's doing this, he's doing this, he's doing this. Kalau melihat demikian, ya, atas nama bajan, atas nama rajin puja, ya, atas nama preaching, terus kita mengkritik orang lain. Ya. Dia melakukan ini, dia melakukan itu, ya, itu tidak baik. Therefore, gurus, acharyas, Karena itulah para guru dan para ajarya to think for our every disciples, jadi 24 jam menyibukkan murid jauh, especially brahmachari, khususnya para brahmachari engage in service. yang menyibukkan mereka selalu dalam pelayanan terus. The Jagannath Das Babaji Maharaj have two disciples. Jagannath Das Babaji Maharaj. Jagannath Das Babaji Maharaj memiliki 2 orang muridnya. There always, when Bhaktivinoda Thakur used to go to Jagannath Das Babaji Maharaj, he always used to complain, Gurudev not allowing to do bhajan. Whenever we are starting our bhajan, he used to say, oh, give water in this plant, the pumpkin plant. They always engaging us. We don't have chance to chant Hare Krishna. Jadi ketika Bhaktivinoda Thakur mengunjungi sama gurunya, ya, 2 murid beliau ini selalu komplain. Ini guru mana ada kasih kesempatan kita untuk belajar. Setiap mau japa atau beliau selalu suruh pergi ke sana, urus itu tanaman, lampunya, terus mau siram itu, mau melakukan supaya lagi disuruh ke tempat lain lakukan. Kami tidak mereka komplain, kami tidak punya waktu untuk baca. Tetapi Bhaktivinoda Thakur mengatakan, oh ini bagus ini langsung. Because why? Name of bhajan only we see others for it. At least here is your engagement. Jadi karena kalau Anda baca kemudian Anda melihat kesalahan orang lain, ya, jadi menyibukkan diri dalam melihat kesalahan orang lain, maka kesibukan Anda yang sibuk bertani ini membebaskan Anda dari kesalahan. Like we are coming to Mangalarati, then Seperti kita datang pada Mangalarati, who is not coming? kita melihat siapa yang akan datang ini untuk Mangalarati. You see, in Mangalarati, we are not praying to Krishna. We are not coming. Kita Mangalarati, ya, kita tidak berdoa kepada Krishna, tetapi kita melihat orang lain, siapa ini yang tidak datang Mangalarati. We are chanting 600, who is not chanting? We are searching. This is our sadhana. Kita berjapa 16 putaran, terus kita akan melihat orang lain, siapa nih yang tidak berjapa. Jadi inilah sadhana kita tidak fokus untuk
melakukan untuk memuaskan Krishna ya. Tapi kita melihat orang lain. These are the secret points of bhajan. We are thinking I am advancing, I am doing, but always we are going to Purva Vidhi. Always we are seeing others fall. He is not coming to temple, he is not coming to Parmagala, he is not hearing Bhagavatam, he is not chanting. This is our cultivation in name of bhajan. Jadi atas nama bhajan kita mengikuti Purva Vidhi ya. Jadi kita melihat apa nih, siapa nih yang tak menghalarati, siapa ini yang tidak bhajan, tak datang atau tidak mendengarkan Bhagavatam. Ini tidak baik. Mestinya fokus kita dalam bagaimana kita melakukan puja dan berdoa kepada Krishna. Like when some collection time came, Seperti actually, because I was kita waktu mengumpulkan sumbangan datang, temple management, when we discuss about collection, and we discuss. The first topic come, who is not giving? Why is not giving? Why is not giving? ketika And waktu who is giving? You will ask this question. Why this people is not giving? Why is not collecting? jadi ketika manajemen temple kan, tiba waktunya mendiskusikan tentang collection ya, pengumpulan sumbangan. Diskusi yang pertama adalah ini siapa nih yang tak memberi sumbangan? Kenapa dia tidak memberi sumbangan? Ya, kadang-kadang seperti itu ya. Nah, siapa yang belum cair ini? Kita fokus kita tidak dianjurkan untuk menyalahkan orang lain. Yeah. Who is not giving, who will never give to you. Why? I always said, who is not giving, don't force him, because he will never give to you. He already set up his mind. Why we will stick with time? Who will give that discuss? Who will give? Who is not giving, don't force them. They will never give. Even they will give, they will take in another way. Don't worry. Jadi kenapa kita terlalu mencemaskan ya? Kalau orang memang tidak ingin memberikan ya dia tidak akan memberikan. Kalau begitu juga orang yang memang ini pasti dia akan memberikan. Jadi tidak perlu memaksa orang lain, memfakirkan orang lain. Yes, therefore Paramahansa Puri said the nature of Ramchandra. Yeah. This should not be our nature. This is for us, not for Ramchandra. Ya. Yeah. We should not always search the fault of others. Ya. Ajaran ini adalah untuk kita ya. Jadi Paramahansa Puri menyampaikan kepada Mas Prabu bahwa ini memang sudah sifatnya daripada Ramachandra Puri untuk selalu mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Jadi jangan terlalu diambil arti seperti ini. Jadi sebenarnya ini ajaran untuk kita. Unless we are very advanced, we cannot see the good in others. Jadi sampai kita menjadi maju ya. Sebelum kita maju, kita tidak pernah bisa melihat kebaikan pada orang lain. If you are good, then you can see good in others. Kalau Anda baik, kalau kita baik, barulah kita bisa melihat kebaikan pada orang lain. And if you have bad nature, then you can see the bad nature of others. Kalau kita jelek, kalau kita buruk, kita akan selalu melihat hal yang buruk pada orang lain. You can see Avadhut, Vishnu himself, the incarnation of Vishnu. Yes. He took lessons Avadhut. Jadi kalau kita lihat wanita ya, inkarnasi daripada Sri Wisnu, He took teachings from Krishna. jadi beliau mengambil ajaran daripada pelajaran daripada seorang pelajar ya. Sebagai Krishna. Karena beliau adalah Wisnu. When we are taking prasadam, Ketika beliau menerima prasadam, maka we are eating a fruit. kalau Anda makan buah, Within the fruit seed is there. jadi di dalam buah itu ada biji ya, ada baginya, Your skin is there. ada kulitnya juga. You are removing skin, Anda and throwing the seed, then you are eating it. ya, Anda buang kulitnya, ya, kupas kulitnya, kemudian buang batunya, bijinya, dan kemudian Anda makan dagingnya ya. Like this, if you want to know someone, just throw out the skin and see. Ya. What is that quality? No, don't see it. Jadi Just accept good quality. Jadi ketika kita begitu juga ketika kita bertemu atau melihat seseorang, ya, singkirkan saja hal-hal buruknya ya. Jadi jangan melihat hal-hal buruknya,
Tetapi lihatlah apa yang baik. Terima sesuatu yang baik. Skin and seed is bad or good? Jadi kemudian kulit dan bijinya itu jelek apa bagus? No. You are not, when you are sowing, you are not thinking this is bad. This is not good for my health. Ya. Jadi ketika kita membuat kulitnya ada batunya, kita kan nggak berpikir bahwa ini jelek ya, tetapi itu tidak bagus untuk apa namanya kesehatan kita. Like this, whenever you are seeing other devotees, whenever if you find out some things like skin and seed, it's some bad thing, immediately they are like, no, it's not good for my health. Ya. I am discussed. Ya. Jadi begitu juga ketika kita melihat atau bertemu orang lain ya. Jadi kita mengabaikan hal-hal yang buruknya ya, dan kita berpikir bahwa ini tidak bagus untuk kita. Jadi kita tidak mengangkat dia buruk, tetapi ini tidak bagus untuk badan kita. Jadi kita ambil gambar. Therefore, Krishna said to Uddhava, Uddhava, Guru is there, but among Guru, your mind should be a Guru. Jadi karena itulah Krishna mengatakan kepada Uddhava, guru ada di sana, tetapi di atas itu pikiranmu harus menjadi guru. He said, just take this example. How his mind is his own Guru. Ya, jadi ambillah contoh ini ya, bagaimana pikiran ini menjadi gurunya sendiri. Then he gave example of Avadut. Jadi kemudian dia memberikan contoh tentang Awadita. He accept, his mind accept prostitute as Guru. Ya, Awadita ini pikirannya menerima prostitut ini sebagai gurunya. Dia belajar dari pelacur ya. From mind we can learn many things. Jadi melalui pikiran beliau Awadita ini bisa belajar banyak hal ya. Yes. Three is my one Guru. Avadut accept one is mind. Three is my one Guru. Ocean is my one Guru. Child is my one Guru. Prostitute is my one Guru. Girl is my one Guru. Earth is my one Guru. Snake is my one Guru. Many Gurus. Air is my one Guru. Water is my one Guru. 24 Gurus. Ya. He accept. They never accept. What never said, hey, you accept me as Guru. He accept from his mind. Jadi Krishna mengajarkan kepada Uddhava bagaimana Awadita ini dengan pikirannya dia menerima 24 guru ya. Jadi pohon itu gurunya, tanah gurunya, laut samudra gurunya, gadis muda kecil gurunya, terus ular adalah gurunya, termasuk pelacur ini adalah gurunya. Jadi dengan pikirannya dia menerima ini sebagai gurunya, sebagai pelajaran. So therefore our business is always to see good in others. Karena itulah bisnis kita adalah bagaimana kita selalu berusaha untuk melihat yang baik daripada orang lain. Then Krishna become. Dengan demikian Krishna akan menjadi puas atau senang dengan kita. And good and bad, this feeling is duality. Jadi masalah baik ataupun buruk ini adalah dualitas ya. Ini adalah level kesadaran manusia. When you say to someone is bad, then immediately you say someone is good, then you develop this hatred nature towards someone and attachment nature towards someone. Jadi ketika kita mempertimbangkan ini baik dan ini buruk ya, orang ini baik, orang ini buruk ya, dengan segera kita juga mengembangkan kedekatan ataupun ketidaksukaan pada orang lain. Jadi ini adalah dua hal ya, sifat material. Therefore, Paramananda Puri said, जार गुण सतो अच्छे कहा ना करे ग्रहण गुण मध्य छले करे दोष आरोपण. Even where there are hundreds of good quality, a critic does not consider them. Rather, he attempts by some trick to point out a fault in those attributes. 81. Bahkan ketika ada ratusan sifat-sifat yang baik ya, seorang yang suka mengkritik tidak pernah mempertimbangkan atau menganggap hal tersebut. Sebaliknya dia mencoba dengan berbagai trik untuk menunjukkan sebuah kesalahan daripada semua sifat-sifat yang baik.
When you cultivate this good bad nature, he is good, he is bad, then you become a tricky person. Jadi ketika kita mengembangkan sifat menilai ya, ini bagus, ini jelek ya, kita kemudian akan mengembangkan sifat tricky atau sifat licik ya. You manipulate something, whatever you want to say he's bad, you can prove he's bad. Ya. If you want to say he's good, anyhow you will prove he's good. Ya. Jadi now this world is full of all these tricky persons. Whatever they want to say, they want to prove anyhow. Jadi dengan mengembangkan sikap suka dan tidak suka ini, ya, baik dan buruk ini, kita menjadi tricky ya, menjadi akal-akalan ya. Dan kita dengan sifat akal-akalan ini, kalau kita ingin mengatakan orang lain buruk, kita akan selalu mencari alasan ya, kenapa orang itu buruk. Ya. Begitu juga ketika kita tidak suka sama orang, untuk mengatakannya baik, kita mencari berbagai alasan untuk membuktikan bahwa orang itu baik. Jadi inilah yang berkembang sekarang ini ya. Ini adalah sesuatu yang tidak bagus ya. So therefore, Paramananda Puri said to Chaitanya Mahaprabhu, with the nature of Ramchandra Puri, we should not worry, we should take prasadam as before you are taking. Karena itulah Paramananda Puri menyampaikan pada Mahaprabhu, ini adalah sudah menjadi sifat daripada Ramachandra Puri, ya. Jangan terlalu diambil hati, jangan terlalu diperhatikan, kembalilah untuk menerima prasad seperti biasanya. Next verse he said, one should not therefore follow the principle of Ramchandra Puri. Nevertheless, I have to say something against him because he is making your hearts around worship now. Jadi Paramananda Puri mengatakan pada Mahaprabhu, orang hendaknya jangan karena itu mengikuti prinsip-prinsip daripada Ramachandra Puri. Namun demikian, saya harus mengatakan sesuatu yang bertentangan dengannya, karena ia telah membuat hati kita menjadi tidak berbahagia. So why just by hearing Ramchandra Puri's critique you give up your eating? Jadi kenapa hanya mendengarkan kritik daripada Ramachandra Puri, engkau meninggalkan prasad ya, engkau tidak prasad. This is my request. Please, you follow the invitations of others as you prefer. Ya. Permintaan hamba adalah ini sudah diundang oleh orang untuk menerima prasad, jadi lakukanlah seperti yang dulu Anda menerima prasad. But after Mahaprabhu is not ready to accept. Tetapi this is Chaitanya Mahaprabhu. Tetapi di atas semuanya itu setelah disampaikan seperti itu oleh Paramananda Puri, masih Mahaprabhu tidak ingin menerimanya. If Mahaprabhu said to Paramananda Puri, Mahaprabhu Puri said, so why? Next issue 84. Prabhu kahe sabe ke na puri re kar roz, sahaj dharma kahe te no tar ki bados. The Chaitanya Mahaprabhu replied, why are all of you angry towards Ramchandra Puri? Still Mahaprabhu is not ready to accept him. He is a criticizer. No, what he is saying that is good. Ya. Jadi Mahaprabhu beliau tidak menerima ya Ramachandra Puri dikritik. Beliau tetap berpikir bahwa Ramachandra Puri adalah bagus ya. Sri Chaitanya Mahaprabhu menjawab ya, kenapa Anda semua marah kepada Ramachandra Puri? Dia telah mengungkapkan ya prinsip-prinsip yang natural, prinsip-prinsip yang alami bagi kehidupan sannyasi. Yeah. Kenapa Anda menuduhnya? He is expounding the nature principle of sannyasi. Why are you accusing him? Ya. Jadi Mahaprabhu mengatakan bahwa Ramachandra Puri telah mengungkapkan atau menegaskan ya prinsip-prinsip daripada kehidupan sannyasa. Kenapa Anda mengkritik dia? Malah dibela seperti itu. Even someone is criticizing us, even though we don't have thought, still we have to accept this. Maybe it's not just mine. I'm neglecting my duty. Otherwise, why this person is saying? Jadi ini diajarkan kepada kita ya. Ketika seseorang mengkritik kita ataupun mencari salah pada kita, hendaknya kita berpikir bahwa
Krishna mengingatkan kita. Krishna mengingatkan kita dan kita tak perlu benci atau marah pada orang. Yang jelas dilakukan oleh Mahaprabhu. Sometimes someone is envious towards us, but he's saying something good. Then what are you person? Kadang-kadang orang iri pada kita, ya. Tetapi dia mengatakan sesuatu yang bagus. Kita terima saja. He's envious to us, but he's saying a good thing. Dia iri pada kita, tetapi dia mengatakan sesuatu yang bagus. Did you accept? Apakah kita terima? If someone is envious to us, whatever he said, we reject. Ya. Tetapi kalau kita sudah berpikir orang itu iri hati, apapun yang dikatakannya kita akan langsung menolaknya ya. If you don't like someone, he's like your enemy. He's saying good thing, but still mind is not right. Kalau kita sudah tidak suka sama seseorang ya, atau kita berpikir orang itu iri hati sama kita ya, mungkin dia mengatakan sesuatu yang baik ya, tapi dengan segera pikiran kita menolak. If your enemy give you 1 kilo gold, you not take. Ya kan? Terus Pak Mara bertanya, kalau musuh Anda memberikan Anda 1 kilogram emas, apakah Anda menerimanya? Yes. Yes. That time you forgot. Oh, he is my enemy. Tetapi kalau musuh datang membawa 1 kilogram pada Anda, pada waktu itu Anda lupa bahwa dia adalah musuh saya. Kita langsung bisa terima 1 kilogram emas. Yeah, I want to give some example. Jadi jangan kita pandai memberikan contoh yang sama. Gold is within this tool. Ya, kalau emas ini ada di dalam kotoran, You will never reject this gold. jadi jangan pernah menolak emas itu karena dia ada di dalam kotoran. Yeah. If you can find it, some good quality. If person looks like bad but have a good quality, you have to accept his nature. Ya, jadi kalau Anda melihat sesuatu yang bagus, ya, sifat-sifat yang bagus, bahkan pada orang yang jelek sekalipun, Anda harus menerima. Only Paramahamsas have this view. Tetapi hanya para manusia yang punya visi seperti itu. Ketika Swarupa pergi ke barat, di Western Union, apakah para di sana adalah para penyelam? They don't know how to be devotional. Jadi mereka semua tidak mengerti bagaimana untuk berurusan atau bergaul dengan para Waisnawa. Only berupa sudah guru mereka. Tetapi Swarupa hanya melihat kualitas yang baik daripada mereka. As they don't know what they are doing, Pertama kali yang nama tadi wearing same dress, everything. I told us, okay, let's try to practice kojuri. Yang dengan pakaian yang ala barat ya. Tapi selalu Pak mengajarkannya, cobalah belajar membuat kecuri. So after 10 minutes, kami I want to smoke cigarette. Setelah 10 menit kemudian Mataji mengatakan, Swamiji, saya ingin merokok. Boleh saya merokok? Yes. Prabhupada mengatakan, oh, silakan. Then when you finish smoking and come, Okay. wash your hand. Ya. Ketika dia selesai merokok, kemudian Prabhupada mengatakan, sekarang cuci tangan. Ya. Apa? After half an hour, somebody I want to smoke. Setelah 30 menit lagi dia mengatakan, Swamiji, saya ingin merokok. Again, when he again for trying the question, wash your hand. Ya. Lagi dia datang setelah selesai, kemudian Prabhupada menyuruh dia, ya oke, cuci tanganmu, lanjutkan lagi membuat kecuri. Is it possible for you to engage someone like this? Apakah mungkin bagi Prabhu untuk menyibukkan atau melibatkan orang ini dalam pelayanan? No, he's not following regulative principle. Kita langsung mengatakan tidak, orang ini tidak mengikuti prinsip-prinsip yang mengatur. Tenang saja dia keluar. How can you offer this thing to Krishna? Bagaimana kita mempersembahkan ini kepada Krishna? Only Paramahamsas. They know Jadi hanya para mahamsa yang bisa his soul is Krishna's part and parcel. As he is Krishna's part and parcel, he has some good quality. Because Krishna have all good quality. Ya. Jadi beliau melihat bahwa ini adalah jiwa, ia adalah percikan daripada Sri Krishna. Sebagai percikan daripada Sri Krishna, dia memiliki kualitas yang baik.
Itulah pandangan atau visi daripada para makhluk. More advanced spiritual life, always this appreciation comes first. Ya, semakin kita maju di dalam kesadaran Krishna ini, dalam kehidupan spiritual ini, semakin kita bisa mengapresiasi orang lain. Okay, and this time, Tadi sudah pastinya ada yang ada banyak pertanyaan ya. One by one. Ya, silakan satu persatu. Already what I did, say, fruits, for the peoples when they are engaged in managing, sometimes we have to face this person, that person. So how we deal with this? Very, very good. so when you are managing something, actually we know this person's quality, his good quality, his bad quality, he cannot manage this way, that way. We may not use that person, but we can develop investment in that person. This is only having management system. If someone is not qualified, we may not use his service, but we should not think that he is bad. We should not develop investment in that person. Otherwise, this is the position you have to discriminate. Otherwise, it's not service we have. Jadi Prabu Bapak bertanya dari jelaskan bagaimana dalam manajemen baik yang buruk dan demikian akan sulit. Jadi Mara menyampaikan ya benar manajemen itu kita memang melihat baik yang buruk, melihat orang yang kualifikasi orang yang tidak kualifikasi. Jadi satu hal yang tidak boleh adalah mengembangkan diri hati pada orang lain. Kita boleh tidak melibatkan tapi jangan membangun potensi yang orang tersebut. Itu yang tidak maksud. Dalam manajemen memang diperlukan untuk menilai bahwa yang cocok kurang lebih begitu ya. Kok ya kira-kira terjemahannya? Management actually, Jadi manajemen sesungguhnya adalah pekerjaan yang besar. this is guru job. Ini adalah job daripada guru ya. Guru job. And Ramchandra Mahaprabhu therefore said, don't be a manager. Ramachandra In Bangi Brahman, this is there. Don't be a Mohanta in ashram. di Ramayana, In Raman Bangi Brahman. di Ramayana ya, Ramachandra mengatakan ya, jangan menjadi mahanta. Manajemen ya, pemimpin manajemen itu ya, jadi mahanta. Kalau ini ada presiden ya, jadi mahanta. Berpatu dulu. Tetapi apa To yang manage our Guru's institution untuk memanage institusi daripada guru and Krishna, dan juga pelayanan pada a Krishna. man have to take responsibilities. Jadi seseorang harus mengambil tanggung jawab itu. Then what will collapse? Management system. Kalau bisa System will demikian, collapse. semuanya akan kolaps ya. But Bhagavad principle is about this. If you are a manager, you have to follow the Bhagavad principle. Don't be envious. Prinsip Bhagavata adalah di atas prinsip manajemen. Jadi di atas itu adalah bagaimana seseorang dalam mengembangkan diri. Jadi inilah seseorang mestinya memiliki. For advanced souls, if someone wants to advance in spiritual life, for them this is a big hindrance. Management system nowadays more critical. Jadi orang yang ingin maju dalam kehidupan spiritual, jadi orang yang orang-orang yang sudah maju dalam spiritual, biasanya menghindari ya mengambil pekerjaan manajemen seperti ini. Sulit memang. But only thing in management, we have to focus on one point, Guru, Krishna's pleasure. Ya. Tetapi bagi seorang yang berada di manajemen, bukan hanya satu ya, bagaimana memuaskan
because I'm someone who is very interested. Jadi apa yang Someone may feel that why you're not engaging me, why you're doing like this, like this. But what I can do, I want to learn this. Our relation, personal relation is good. Someone who thinks that important is how can we can solve good. That is very important. di dalam manajemen jadi hubungan pribadi kita ya orang baik itu tidak menjadi pertimbangan yang penting. Jadi pertimbangan kita adalah bagaimana pelayanan pada guru dan kita bisa berjalan dengan baik. As per my experience nowadays, Sepanjang pengalaman Marat inilah yang Marat unless disampaikan. you become very politically, very politically very advanced, and strictly, you should know how to speak something, and the duplicitous nature, duplicitous how to act. Unless you know all these things, managing something is not very. Straightly you cannot manage something. Then if you straightly say something, clearly everyone will become your enemy. And you can manage. Now situation is like that. Don't like you should speak something. You just speak in my back, but don't speak in my front. But if you have straightforward nature, that's not help. If you don't know politics and you don't know how to write, they're doing 1% job, but they'll write 100%. Yeah, we have been like this, we have been like that. If you don't like all these things, you'll be bad. This is very difficult nowadays. But practically, sometimes someone has to take responsibility. We will not allow to collapse this Guru's mission. This is important. According to nature, you may choose their service. But anyhow, someone has to become manager. Even you give up, another way. Otherwise, who will manage? Jadi untuk menjadi manajer ya, Anda harus ahli dalam politik ya. Ahli dalam politik, kadang-kadang duplicitous sedikit ya. Jadi Anda harus tahu kapan berbicara, kapan tidak berbicara ya. Terus bagaimana Anda juga menipukan orang lain, bagaimana Anda meyakinkan orang lain. Ya. Anda juga harus pandai untuk berbicara. Kalau tidak seperti itu, sulit sekali dalam manajemen. Ya, karena itu manajemen itu memang domainnya orang-orang politik ya. Sulit ya. Tapi memang kalau tidak ada yang mengambil tugas yang seperti itu ya, siapa yang melanjutkan juga institusi guru ini? Siapa juga yang melanjutkan bagaimana pekerjaan bisa jalan? Ya. Karena itu meskipun pekerjaan itu tidak terlalu menarik ya bagi orang-orang yang ingin maju dalam spiritual, tetapi kalau tidak ada yang ambil, bagaimana? In fact, tolak semua. In fact, to please everyone in management. Pada kenyataan, memang di dalam manajemen ini untuk bisa memuaskan setiap orang adalah tidak mungkin. Tidak mungkin. Bukan dari everyone. Ya, kita tidak mungkin bisa membuat happy setiap orang. Do some service. At least we are taking some responsibilities for good. Tetapi fokus kita adalah kita melakukan pelayanan bagaimana guru dan guru senang dan bagaimana pelayanan pada kita berlangsung dengan baik. As much as Itulah menjadi fokus. this responsibility is not creating hindrance in our bhajan, when you think big problem is coming, or if we are unable to chant, unable to study Bhagavatam, you can hand it over to others. Please Ya. Kalau hal ini tidak mengganggu ya proses bacaan kita, proses bakti kita, kemajuan kita dalam bakti, kita masih bisa kerjakan. Ya. Tetapi kalau kita tidak mampu untuk menjadi maju ya, bahkan terdapat gangguan dengan pekerjaan kita dalam hubungan ini, ya sudah kita kasih orang lain yang punya yang mau terima ya. Management helps how many souls. Management is there, at least some management is there, therefore many devotees are coming. Tetapi manajemen itu membantu banyak orang ya. Chandra, festival, temple, everything is good. Management, once management is devotion. But managing nowadays is difficult because you must have such an intelligence, how to think,
If you don't have this character, ya. Manajemen ini adalah devotion juga ya, pengabdian juga. Ini bisa membantu banyak orang untuk mendapatkan manfaat daripada proses example ini. Ya. Tapi kalau Anda tidak punya kualifikasi, kalau tidak ada kualifikasi, ini menjadi hambatan. Ya. Menjadi hambatan. Karena itu tidak semua orang bisa mengambil pekerjaan. Oke. Silakan, Prabu. Langsung. Saya have one question. Thank you for your thank you so much. So I have one question. Actually, my question is similar to like we have one son, doctor in our house. So sometimes we start when we associate with school, maybe to association. So sometimes we also make this consideration that this person something. This is one question. Another question that is supporting Ramatanga for this what is like intention for criticizing others. So this is not that also devotee following this is something called the destruction of Mahaprabhu by supporting the Ramachandra Puri. Mahaprabhu is supporting Ramachandra Puri. Mahaprabhu is disciple of Mahaprabhu. Second, this is saying, Ramachandra Puri is saying, for sannyasi, it takes 2 months, it's back. That principle is Mahaprabhu is supporting principle, not person. What he saying that is good. The principle is good. For sannyasi, not good. It takes so much. So why you are blaming him? Mahaprabhu like these principles. Personally, we don't have any relation in Vaishnavism. Our relation is spiritual. If you follow principle, you are good. If you are not following principle, maybe your disciple, maybe your God, God, who may this is our policy. We are connected with Vaishnava principles, not as Indian, Balinese, American. We are connected with each other with the Prabhupada's teaching Vaishnava principles. Mahaprabhu kind of this good. What he is saying that is good actually. For sannyasi eating too much. Although Mahaprabhu is Supreme Personality per day, but he is not a sannyasi party. By this way, Mahaprabhu wants to teach sannyasis should follow this. Therefore, Mahaprabhu minimizes prasad. Ya, jadi Pak Prabu Ananta bertanya, kenapa Mahaprabhu seperti seolah-olah mensupport Ramachandra ya? Kan terus malah menjawab Ramachandra cerita Mahaprabhu, beliau tidak mensupport personal. Jadi beliau mensupport. Jadi pertama beliau memang menghormati daripada Ramachandra Puri karena beliau adalah murid daripada Madhavendra, saudara sepupu daripada itu. Beliau merasa wajib untuk hormat ya. Terus yang kedua, beliau prinsipnya yang disampaikan oleh Ramachandra Puri memang benar seperti itu. Bagi sannyasi menerima persataan terlalu banyak itu memang itu hindrance ya, hambatan untuk masuk dalam jadi prinsipnya inilah yang diterima oleh Mahaprabhu dan beliau tidak envious kepada Ramachandra Puri. Jadi ini contoh yang ingin beliau berikan kepada kita. And also that time Mahaprabhu facing problems. Out of love, many devotees giving many things to Mahaprabhu.
Jadi pada waktu itu juga sih karena Mahaprabhu menghadapi masalah ya. Karena kita kasih pada penyembah pada beliau ya. Begitu banyak penyembah memberikan banyak sesuatu kepada beliau itu juga beliau merasa Like Sarva Bhattacharya. He prepared 100 items and saying to Mahaprabhu, why not? You are Jagannath Devi, sir. You are eating 100 times in the temple. Why not you eat? That Mahaprabhu can't say anything. seperti Sarvabhauma Bhattacharya ya. Beliau begitu cinta kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau menyiapkan ratusan jenis masakan kepada Mahaprabhu ya, dan mendorong Mahaprabhu menerimanya. Anda adalah Jagannath sendiri. Di Jagannath Temple Anda tidak pernah berhenti makan untuk menerima pisang. Kenapa Anda tidak bisa menerima ini? Jadi Mahaprabhu terpaksa harus menerima ya, karena terima kasih daripada Sarvabhauma Bhattacharya. And Sarva Bhattacharya's son-in-law criticized him. Jadi menantu daripada Sarvabhauma Bhattacharya, beliau juga mengkritik Sri Chaitanya Mahaprabhu ya. Yes, sannyasis. Eating so much varieties of food. They are all criticizing. Therefore, Mahaprabhu teaching to his followers. You see why how Ramchandra said, Arjuna is good for us. Jadi Anda sannyasi, kenapa Anda begitu banyak menerima prasadam ya, berbagai jenis makan begitu banyak. Jadi Sri Chaitanya Mahaprabhu menerima kritikan daripada Ramasana Puri ya. Bagi sannyasi untuk makan terlalu banyak seperti itu memang tidak baik. Yeah. Therefore, Krishna's Goswami said, like in one river there are many roads. Yeah. One river comes from mountain, Yes. and he divided to many streams. The Chaitanya Lila, Mahaprabhu's teaching is like many streams. Sometimes for sannyasi, sometimes for public, sometimes for releasement, sometimes for social etiquette, like this. Brand Mahaprabhu's. Jadi dalam lila daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau sebenarnya memberikan ajaran kepada berbagai pihak ya. Ada untuk sannyasi, dari berpesta, brahmacari, dan lain-lain. Ajaran beliau meliputi semua itu dan banyak cabangnya ya. Seperti halnya sungai-sungai dari sumbernya, dari puncak gunung banyak anak sungai ya. Itu juga ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu, itu banyak cabang dan sesuai dengan yang dipilih ya. Pesta, donasi, atau brahmacari. Okay, to the last. Ya, Prabu dari Sawah yang terakhir ya. Adik besok. Pertanyaannya pada kasus Supa Krishna ya. Itu apakah ada juga kebenaran atau kemudian satu lagi ini mungkin berhubungan dengan itu kan sifat-sifat buruk itu kan ada istilah kalicela, apakah karena pengaruh itu sehingga seorang boleh He has two questions, and the first question is about Sisipal. What about the criticism from the Sisipal? Is there any truth in Sisipal criticism to Krishna? And the second is regarding management. We have many bad quality due to Kalicela. What is the relation between Kalicela? So about Sisupal, Jai Vijay, they fell down. So when Jai Vijay fell down, they became first Hiranyakashipu, Hiranyaka. Then Ravana and Kumbhakarna. Then Sisupala and Dantavakra. This enmity mood is there because Krishna want to why Jai Vijay they become demon. Krishna want to release this fighting male, what they have said, Viras. So in Sisupala,
his tendency. According to Srimad Bhagavatam, is when he start to speak, from that day he is criticizing. Yeah, even teeth not came out, still he is criticizing. According to Bhagavatam, he start criticizing Krishna. This equity was so prominent with him. That's Krishna. Jadi Sisipal dan Tawakra ini adalah berasal dari Wijaya dan Wijaya ya. Jadi ketika Tuhan Yang Maha Esa ingin menikmati bila rasa ya, bila pertempuran itu, beliau menyebabkan Jaya dan Wijaya ini menerima kutukan yang terjadi 3 kali menjadi rasa saya. Jadi pertama menjadi Ganesa dan Tipu, kemudian menjadi Nawana dan Makana, dan kemudian menjadi Sisipala dan Tawakra. Jadi karena itu dari semenjak lahir itu sudah punya perasaan permusuhan dengan Tuhan Yang Maha Esa dengan Krishna ya. Jadi Sisipala ini dari baru lahir ya, belum tumbuh gigi itu sudah ingin mengecam Sri Krishna. Yeah, to become like Kansa and to become like Sisipala is not possible. Jadi untuk menjadi seperti Kansa dan untuk menjadi seperti Sisipala itu sangat tidak mungkin bagi kita. They are 24-hour Krishna consciousness. Mereka ini 24 jam sadar akan Krishna. But not Anukulyasya Pratikula. Ya. Anukulyasya Krishna, Pratikulasya. No one can think like them. Always 24 Krishna is around me. See any black color, Krishna. See any black color, anything. Cloud, Krishna. Always. The concept, Sisupala is like that. Always criticize, always criticize. Pursuing money, eating time, sleeping time. If you criticize, then you will deliver. You will not deliver. Right? Jadi kita tidak bisa menjadi seperti Kansa dan Sisipala ya. Jadi Kansa dan Sisipala ini 24 jam sadar akan Krishna. Jadi 24 jam dia cemas ini benci sama Krishna. Jadi, apapun yang dia lihat, melihat sesuatu yang dia langsung cemas dengan Krishna ya. Melihat awan dan takut dengan Krishna. Dan 24 jam mereka ini lihat dengan Krishna. Dan itu sulit bagi kita. Jadi kalau Anda ingin pulang pada Krishna, cobalah seperti Kansa dan Krishna. 24 jam ingat pada Krishna. Itu hijabnya dan pulang. Like Kansa is mad. Jadi Kansa itu seperti gila ya. When you don't know Krishna will kill me, Ketika dia tahu bahwa Krishna akan membunuhnya, Yasoda akan membunuh saya, jadi 24 jam dia itu berada dalam kecemasan. everywhere see Krishna. Close his eyes with that Krishna. Krishna may come. Dia setiap arah dia melihat Krishna ya. Dia tutup matanya, dia ketemu Krishna. Dia buka matanya, dia lihat Krishna. Jadi terus dia berada dalam kecemasan pada Krishna. Yeah. He don't want to hear about the letter 8. Ya. 8. Jadi Kansa tidak ingin mendengar urut 8 ya. Why? Kenapa? Buddha said, 8, huh? Ya. 8 is only 3. Ya. And therefore, when he came to know Krishna already descended, said, then 8. No one should speak 8 in front of me. Jadi ketika dia tahu bahwa anak ke-8 daripada Dewaki akan membunuhnya ya, seperti disampaikan oleh Buddha Wijaya, dia melarang setiap orang mengucapkan angka 8 ya, karena angka 8 itu selalu menimbulkan ketakutan bagi dia. Yeah, someone in deep thought, he used to count his steps. You know, even when you were in deep thought, he used to count steps. Because you want to divert your mind. But this concept is like that. When you divert his mind from Krishna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, then Krishna. Even he cannot walk, he cannot sleep, he can every time Krishna. No one can do it. Jadi begitu cemasnya ya dengan Krishna ya. Kadang-kadang dia berjalan seperti itu, dia menghitung langkahnya. Itu 8 lagi, akhirnya bisa jalan dia. Jadi begitulah Kansa dan Sisupala ini terselam pikirannya dalam Krishna ya. Jadi tidak ada orang yang bisa seperti Kansa, Sisupala memikirkan tentang Krishna. Yeah, therefore Narayana give this example to the Vishnu. Anyhow, in any way, in any mode, if you connect to Krishna,
in that sense. Ya, karena itulah apa Narada Muni menyampaikan hal ini kepada Maharaja Yudhishthira. Ya. Jadi dengan cara apapun seseorang apa terhubung dengan Krishna ya. Ya. Dengan apa kebencian seperti Sisupala Kamsa ini, rasa takut pada Krishna seperti Kamsa. Apapun moodnya ya seseorang jika dia terus terhubung dengan Krishna, maka dia akan mencapai sukses dalam hidup. Nah, oh ya, Yeah. And then this is in 7:130. ini ada di chapter 30 verse. Jadi 31. Jadi sloka 7 bab 1 sloka 31 ya. Gopya kaman bhayatan sajjadya Vesa dayan rupa sambada Krishnayo snehadriyam Bhagatyam bayam vibhu. So anyone connected with Krishna is delivered, but why not a Vena? Vena, you know, this Vena. Vena's son? Vena, Anga's son is Vena. So this was Yudhishthira Maharaj's question. Krishna delivered so many demons, but why not Krishna deliver Vena? And Narada gave this example. Gopya Kama. Some gopis, they develop this mood. Krishna is a beautiful boy, we want to marry him. So they get protection. If they develop, lusty mood, we cannot say lust because Krishna is very beautiful. Then they want to marry Krishna. Krishna should be our husband. They get protection. How everyone can get protection from Krishna, connected with Krishna is giving this example. Gopya Kama. Gopis, many gopis, they have desire. They become beautified, connected with Krishna. They become gopis. Jadi Narada Muni menjelaskan bagaimana orang yang mengembangkan connection atau hubungan dengan Krishna ya. Dalam wujud apapun, dalam mood apapun, ketika orang kusuk terhubung dengan Krishna, maka dia akan mencapai sukses dalam hidup. Kemudian di sini akan diberikan contoh tentang para gopi ya. Jadi para gopi ini melihat Krishna ya, ketampanan Sri Krishna, keindahan Sri Krishna, sangat menginginkan Sri Krishna ya. Bahkan kalau di dunia material kita katakan seperti nafsu itu dari Krishna yang menginginkan Krishna sebagai suaminya. Jadi ini sloka 31 saya baca saja ya. Ya, bayar Kamsa. Kamsa deliver. Kamsa diselamatkan oleh Sri Krishna Because he had fear for Krishna. karena dia selalu merasa takut kepada Krishna. And Vesa Chaitya Adrayanova. Chaitya means Sisuta. Ves, envy, he have envy quality, but he got liberation. Ya, Sisupala juga ya, dia begitu benci dengan Krishna. Ya. Dia merasakan permusuhan yang luar biasa dengan Sri Krishna. Sambandha Brusnayo. Dan dengan demikian dia juga diselamatkan. Like Dwarkavasi, Brusni Mansas. Ya, seperti Dwarakawasis ya, pada bangsa Brusni, dia They think Krishna is our relatives. dia selalu berpikir bahwa Krishna ini adalah keluarganya. Ya. Dia selalu berpikir tentang Krishna sebagai keluarga. And Sneha the Juya. He said like this, all of you have affection for Krishna. Ya. Dan Narada menjelaskan juga bagaimana juga kalian para Pandawa karena kasih sayang Anda kepada Krishna juga Anda mendapatkan sukses. And Bhaktyam Bayam. Dan Bhaktyam Bayam. Jadi Means me, myself, and all the devotees are devoted to Krishna. We get protection. halnya Narada Muni dan juga para penyembah ya, karena mereka begitu berbakti pada Sri Krishna, mereka juga mencapai sukses. Lost. Dan yang terakhir Lost we contohnya, can get protection. contohnya las ataupun nafsu daripada para gopi ini pada Sri Krishna. Only Krishna want to marry you. Oh Krishna, saya ingin menikahi Anda, menikah dengan Anda. Who can say like that? Siapa yang bisa mengatakan seperti itu? We want to marry? Kita ingin menikah, Bhutan, human Bhutan beings. kita ingin menikahi orang yang bisa meninggal ya. We don't want Krishna should be our husband. Kita tidak menginginkan Krishna sebagai suami. But some gopis they develop this mood. They get Tetapi protection. para gopi yang mengembangkan mood ini ya, karena itu mereka mencapai kesempurnaan. So lust and fear, Jadi nafsu dan juga rasa takut, concept fear, juga and consider
Dwesa, dan juga kebencian. Sisupal with envy. Jadi Sisupal ini dengan iri dan bencinya. And Vrushtivangsas with the feeling of relatives. Jadi para Wresti yang merasa kasih sayang keluarga pada Krishna. And Pandavas get protection by affection. Dan Pandawa mengembangkan kedekatan dengan Krishna dengan kasih sayang. And we, the general devotees, get affection. We, the general devotees, they get perfection by devotion. Dan kemudian dijelaskan, dan kami para penyembah umum ini ya mengembangkan kedekatan dengan Krishna dengan bakti kami. Katamo pinavina satapanjaram purusham prati tasmat kena upayena mana Krishna nivesaya. Somehow or other, one must consider the form of Krishna very seriously. Ya. Somehow or other, very seriously you should consider Krishna's form. By one, the 5 different processes mentioned above, one can return home there to Godhead. Artistic like King Venu, however, being unable to think of Krishna for in any of these 5 ways, cannot attain salvation. Therefore, one must somehow think of Krishna, whether in friendly way or in Entah bagaimana dulu dengan cara apa ya, seseorang harus menganggap bentuk daripada Sri Krishna dengan sikap yang sangat serius. Maka maka dengan salah satu daripada 5 proses yang berbeda yang disebutkan di atas, seseorang bisa pulang kepada Tuhan. Para ateis seperti Raja Wena, namun para ateis seperti Raja Wena karena tidak mampu untuk berpikir tentang wujud Sri Krishna, wujud Tuhan, in any of this, di dalam salah satu daripada 5 rasa tadi itu ya, tidak bisa mencapai kebebasan. Raja Wena tidak bisa mencapai kebebasan. Karena itu seseorang entah bagaimana harus berpikir tentang Krishna. Baik itu dengan friendly atau persahabatan, atau dengan rasa suka, atau dengan kebencian ya, kebencian. Kalau seseorang berpikir baik itu dengan persahabatan atau kasih sayang atau dengan kebencian, maka orang bisa mencapai sukses atau kebebasan. Then cannot be upayana mana Krishna nivesaya. In any way, you keep Krishna in your mind. Jadi dengan cara apapun kita harus menyimpan Krishna dalam pikiran. This is Krishna. And another one, about Kalichala. Because in today's situation, mostly Kalichala, but about what is Actually, what is meaning of Kalichala? They are not following regulative principle. They are not following acharyas. Actually, they are not chanting. They are not following regulative principle, but they want name, fame, prestige, advertisement, other desire. That is called Kalichala. Jadi apa yang disebut Kalichala adalah mereka yang tidak mengikuti prinsip, yang tidak mengikuti guru perannya, dan juga tidak berjapa dan lain sebagainya, yang seperti inilah yang disebut Kalichala. What is the relation with management? How management to deal with it? No, management is based on Sadhu Guru Sastras. Like Prabhupada, for ISKCON, Prabhupada already set up management. Manajemen harus selalu berdasarkan pada guru sadhu sastra yang Prabhupada sudah menjelaskan tentang bagaimana manajemen. If someone has personal desire, other than to please Guru and Krishna, Bila seseorang is Kalichala. Bila seseorang memiliki keinginan yang lain di luar menyenangkan guru dan Krishna, jadi sebenarnya bisa juga dia jadi Kalichala. Mahaprabhu already gave benediction. Jadi Mahaprabhu sudah memberikan berkat kepada Kali. Yeah. I heard this thing from very senior Malah mendengar hal ini dari senior penyembah yang sangat senior. Ya. Maybe from 8 years he was brahmachari. Jadi From 8 years, when he married, dari semenjak beliau
8 tahun ya beliau menjadi brahmacari. And he heard from some senior Vaishnavas how Bali entered to our movement. Beliau mendengar dari penyembah yang sangat senior bagaimana kali ini memasuki gerakan kita. Because the Chaitanya Mahaprabhu principles, we are following Chaitanya Mahaprabhu principles. So how Bali entered? Karena ini adalah gerakan daripada si Chaitanya Mahaprabhu. Why so many ideas, disagreement, quarreling? Daripada Mahaprabhu ya. Bagaimana kemudian di sini ada pertengkaran, Like for Kali came, Anda tahu bagaimana ketika kalian approach Parikshit. dan mendekati Parikshit Maharaj. Krishna, this is Kali Yuga, I am king. Krishna already sanctioned. Ya. But you want to give me first. Ya. Jadi, oh Tuanku, Krishna sudah memberikan saya izin bahwa ini adalah zamannya kali. Jadi Krishna memberikan zaman ini untuk saya. Karena itulah wahai Parikshit Maharaj, berikan saya tempat ya. Then we are following four regulative principles. Karena itulah kita mengikuti 4 prinsip yang mengatur ini. But after Kali entry, Tapi setelah itu pun di atas semua itu tetap juga kali masuk ya ke dalam. so one day in Sivas prepared when Sankirtan Mahaprabhu was dancing, chanting Kali entered in form of devotional. Jadi suatu hari di rumah Sriwas Thakur ya di halaman beliau di mana sedang dilakukan kirtan ya. Pada waktu itu kali datang ke sana dalam wujud Vaishnava. Because that time Brahman Sankirtan, one can enter. If someone will enter, he is not associates, immediately Mahaprabhu feels something different in his heart. Karena itu di waktu itu ketika semua itu adalah tema Sankirtan ya. Jadi kalau ada seseorang yang memiliki mood yang berbeda dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu, beliau dengan segera dapat merasakan. Then Mahaprabhu recognized, who are you? Ya. You are not my associates. Who are you? Why you are here? Ya. Karena itulah kemudian ketika ada orang yang masuk ini ya, yang tidak sebut dengan Chaitanya Mahaprabhu dengan wujud Vaishnava itu, beliau langsung bertanya, siapakah Anda dan kenapa Anda di sini? Saya Kali. Dan terus beliau mengatakan saya ini adalah Kali. Your devotee Parikshit Maharaj already gave me place. Ya. But you are killing me. Jadi penyembah Anda, Parikshit Maharaj sudah memberikan saya tempat ya. Tetapi Anda membunuh saya Because you are spreading holy name. karena Anda menyebarkan nama suci Tuhan. If someone will follow four regulative principle and chant holy name, then I cannot enter. Then what will happen? Whole world Ya. will become devotee. Where I will stay? Ya. Kalau orang mengucapkan nama suci dan mengikuti 4 prinsip yang Anda ajarkan, maka tidak ada tempat untuk saya. Terus maka seluruh dunia akan penuh dengan ini saya tidak bisa hidup. Mahaprabhu, Mana saya tinggal? Mahaprabhu blessed Kali. Mahaprabhu said, don't worry, even they are my devotee. They are chanting Hare Krishna. But if they are always searching for name, fame, prestige and adoration, you will stay with them. Ya. Terus pasti Chaitanya Mahaprabhu jangan cemas saya akan memberikan kamu berkat ya. Meskipun dia adalah para penyembahku ya, kalau dia melakukan kegiatannya dengan mengharapkan name, fame, adoration ya, nama, kemasyhuran dan juga pujian ya, pujian dan kedudukan, maka kamu tinggallah bersama dia. Yes. So therefore, Kali is also in our movement. Karena itulah Kali juga berada di dalam gerakan kita. Yeah, this is Kali juga. Kali is everywhere. Ini adalah Kali juga, jadi Kali ada di mana-mana. If you don't follow this principle, you are hunting for name, fame, prestige, adoration, you are chanting Hare Krishna, Kali will enter. Ya, jadi kalau kita tidak mengikuti prinsip dengan baik, kalau tidak mengikuti prinsip-prinsip yang diajarkan, maka Kali akan masuk. Okay, Oke, terima kasih.
No, 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 another. This was not in Chaitanya Bhagavad Gita. It's like Parampara. We had from Parampara, like I had from this Brahmacharya, this scientific. Yeah. And that is fact also. Therefore, said, Vaishnavi Pratishtha, Sukhari Pratishtha. Yeah. So if someone is a Vaishnava, and they are always hankering for it, then that prestige address is compared to Sukhari, house too, sea house too. Why this? Ya, jadi kalau seseorang yang meskipun kita mengikuti proses bakti, kalau kita selalu terikat kepada lapa puja pratishtha ini, maka dibandingkan seperti halnya batu kotoran batu betina. Okay. Ya,